Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ita Deska Andriani, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang dengan NIM 251041251. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Taruna Indonesia, kelas 10 dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sepertinya hari ini semangat sekali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu meminta untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Aziza Ramadhani, Alicia Bana, Dinda Dwi Agustin, Debira Fahira, Faiz Ramdhani, Silviana, Siva Aulia, Tiara Agustina, Umaya, Yena Mutiarini, Zaira Hayatul Husna. Oke, berarti ada dua yang nggak hadir ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas sedikit tentang tujuan dari materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Nah, jadi tujuannya itu nanti kita setelah pembelajaran kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran ini. Misalkan nih tentang berpoya-poya. Nah, nanti kita akan mengetahui tujuan dari menghindari sifat berpoya-poya itu seperti apa, ria itu seperti apa, dan sum'ah itu seperti apa. Paham? Agar semangat, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Nah, materi inti kita pada hari ini, yang pertama itu menghindari sifat hidup berpoya-poya. Yang kedua, menghindari sifat ria atau sum'ah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya di Quran surat Al-Furqan itu dinyatakan bahwasanya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi kalau kita berpoya-poya itu seperti kita membelanjakan harta kita berlebihan. Ya, benar sekali, berlebihan. Nah, kalian tahu nggak kalau berpoya-poya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tabzir. Ada yang tahu tabzir? Benar sekali. Oke, benar sekali. Tabzir itu lawan kata dari baras. Nah, yang kedua itu ada israf. Ada yang tahu israf? Masya Allah, kita bikin Oke. Berarti kalian sudah tidak asing kan dengan kata-kata berpoya-poya? Nah, selanjutnya contoh perilaku israf dan tabzir.
Nah, di sini dalam makan dan minum, contohnya ketika kita berada di acara tasyakuran misalkan. Nah, kita mengambil makanan itu nggak apa ya? Kalau bahasanya tuh mengambil secara berlebihan. Nah, itu dinamakan dengan boros. Jadi kalau kita mengambil makanan, ambillah sesuai dengan porsi kita. Kalau berlebihan kan jatuhnya mudah. Oke. Nah, selanjutnya contoh perilaku israf dan tabdzir dalam berbicara. Nah, ini Gen Z. Gen Z itu nggak jauh-jauh dari sosmed, sosial media. Bener nggak? Nah, di sini contohnya dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media sosial elektronik. Nah, selanjutnya cara menghindari sifat israf dan tabdzir. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kalian sudah besar, kalian sudah SMA, pasti kalian sudah mengetahui kan yang mana prioritas, yang mana kebutuhan. Misalkan nih, kalian punya HP, aku punya HP tuh. Contoh nih, ibu punya HP tuh, tapi ada keinginan lain untuk membeli HP iPhone 13, misalkan nih. Nah, itu prioritas atau keinginan? Nah, berarti kalian sudah bisa membedakan prioritas dan keinginan. Jadi bisa kan ditunda terlebih dahulu? Nah, oke. Selanjutnya, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Contohnya, ketika kita bertemu nih dengan orang-orang di luar sana yang membutuhkan, biasakanlah untuk bersedekah. Walaupun cuma sedikit dan seikhlas kita, daripada kita menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, lebih baik kita bersedekah dan itu ada manfaatnya untuk akhirat. Bener gak? Selanjutnya ada bergaya hidup sederhana. Yang Ibu bilang tadi, hiduplah dengan sederhana. Bukan dengan penampilan, bukan dengan kemewahan kalian, tapi perbaiki. Yang lebih penting itu perbaiki akhlak, perbaiki attitude, sopan santun kalian sama guru, sama orang tua. Itu yang lebih dihargai oleh lingkungan sekitar kita. Kita punya harta, tapi kita sombong. Kita punya kekuasaan, tapi kita berlaku seenaknya. Apakah itu akan dihargai orang lain? Ya. Baik, mungkin itu akan dihargai orang lain, tapi apa? Tapi orang lain akan menghargai kita karena apa? Karena uang, karena jabatan kita. Tapi kalau kita dari perilaku kita, dari akhlak kita, dari sopan santun kita, maka itu akan mengena di hati orang lain. Nah, selanjutnya ada sifat ria. Ada yang tahu sifat ria? Oke, sombong. Terus siapa lagi? Ya. Oke, ada lagi? Baik, benar sekali yang dikatakan oleh temannya tadi, bahwa ria itu adalah ketika dia melakukan ibadah ataupun ketika dia melakukan kebaikan, dia merasa ataupun dia mempunyai keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Nah, tuh. Menampakkan atau memperlihatkan. Jadi setiap dia melakukan kebaikan, setiap dia melakukan amal ibadah, dia selalu ingin dilihat oleh orang lain. Gitu. Selanjutnya ada sum'ah. Ada yang pernah dengar sum'ah? Apa? Ayo. Ya. Ada yang lain? Oke, ayo silakan.
melakukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dia lakukan kepada orang lain supaya dia mendapat sanjungan atas amal ibadah yang dia lakukan. Masya Allah, benar sekali. Berikan aplaus kepada temannya. Sekarang ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok yang pertama itu membahas tentang materi berpoya-poya. Kelompok 2 membahas tentang materi riya. Kelompok 3 membahas materi tentang sum'ah. Ibu minta kalian untuk mencari pengertian, contoh, dan cara menghindari. Nanti kelompok satu nanti ibu minta satu tutornya untuk menjelaskan mulai dari pengertian, dari contoh, dan cara menghindari. Begitu juga dengan kelompok 2 dan 3. Paham? Oke, silakan diskusi. Yang jawab nanti ini, yang pertama ini, misalkan yang bertanya. Oke, udah selesai semua? Kalau udah selesai, kita akan mulai diskusinya. Siap? Siap. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang berpoya-poya. Oke, kita dengar sama-sama. Ya. Jadi berpoya-poya ini ada 2 konsep. Nah, yang pertama adalah taktik. Apa itu taktik? Seperti yang saya jelaskan oleh ibu tadi, taktik adalah membacakan kata tidak pada tempatnya, tidak pada jalannya. Artinya apa sih tidak pada tempatnya? Artinya dia itu membacakan kata, namun kata tersebut itu tidak sesuai atau tidak sesuai kebutuhannya, atau hanya kebutuhan saja. Nah, ada satu lagi yaitu istiqomah. Istiqomah itu adalah membacakan kata yang memiliki batas. Memiliki batas dan tidak ada manfaatnya bagi dunia dan juga akhirat. Lalu apa sih contoh-contoh berpoya-poya? Nah, yang pertama nih ada contohnya adalah mengambil makanan atau minuman yang berlebihan. Misal ada acara kondangan atau syukuran. Kita nih ambil makanannya banyak banget sampai orang lain nggak kebagi lagi. Benar. Nah, itu adalah salah satu contohnya, contoh berpoya-poya. Yang kedua adalah kita itu kebiasaan pakai baju-baju mewah. Untuk biar dilihat orang lain itu, wih, ini orang yang kaya misalnya, yang Nah, lalu bagaimana sih cara kita agar menghindari sikap berpoya-poya ini? Nah, pertama-tama kita itu harus membiasakan hidup sederhana. Kalau kita hidup sederhana, kita sudah terbiasa, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu mikirin apa sih soal satu. Nah, yang kedua itu membiasakan bersedekah. Dengan biasa bersedekah itu, kita biasa dan sedekahkan dalam bentuk menyisihkan harta. Nah, kalau kita bersedekah itu, kita tuh layaknya bersedekah tuh layaknya membersihkan uang tangga. Kita tidak menimbulkan sikap sombong atau pelit. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang materi berpoya-poya. Sekian, terima kasih. Oke, dari penjelasan temannya tadi, apakah ada yang masih bingung atau yang masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Oke, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 langsung saja menjawab. Oke, kita berikan aplaus ke temannya. Baiklah, dari ketiga kelompok tadi sudah memaparkan materinya masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi kalian, Ibu harap kalian sudah memahami apa itu berpoya-poya, bagaimana cara menghindarinya, contoh berpoya-poya itu seperti apa. Begitu juga dengan kelompok ria. Tadi kelompok ria sudah nih mempresentasikan tentang apa itu pengertian ria, contoh ria, dan cara menghindari sikap ria. Nah, begitu juga dengan kelompok 3. Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami semua materinya hari ini? Baik, kalau begitu kita akan melakukan ice breaking lagi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Nah, kalian sudah paham semua katanya tadi kan. Nah, Ibu meminta kepada kalian untuk memberikan kesimpulan. 1 orang saja. Ayo, siapa yang mau? Oh, oke. Rizky. Ada dua konsep. Misalnya tafsir itu membelanjakan kata tidak sesuai dengan jalannya. Yang kedua ada israf. Israf itu membelanjakan kata secara berlebihan, tidak ada manfaat, dan hakikat. Nah, sementara dia itu adalah menampilkan ibadah yang kita lakukan di depan orang lain. Dan sum'ah itu adalah memberitahukan ibadah yang kita lakukan kepada orang lain. Ketiganya merupakan kita ada sifat tercela dan tidak yang harus kita hindari. Berikan aplaus kepada teman-temannya. Ibu rasa kalian sudah benar-benar paham tentang mengenai 3 materi ini ya. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan, ditambah lagi dengan kesimpulan dari Rizky teman kalian. Ibu rasa sudah cukup dan minggu depan jangan lupa mempelajari tentang materi takabur dan hasad. Karena itu sambungan dari materi berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Paham? Nah, baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah-salah kata, Ibu meminta maaf kepada Allah, Ibu memohon ampun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.